Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya, semoga Anda semua berada selalu dalam limpahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua, saya Bahukit Hartodiprojo menyampaikan tanggapan atas kekonyolan yang dilakukan oleh sang imam besar Habib Rizik. Saya pikir dia adalah seorang pemberani, dan saya pikir dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas jamaahnya, sayang terhadap jamaahnya. Ternyata itu tidak. Semua rata-rata, ya, sekali lagi, rata-rata, kebanyakan perilaku mereka seperti itu. Saya akan sedikit cerita bagaimana dulu di daerah Solo Raya ada seorang tokoh ustadz yang saya sendiri kenal beliau dan pernah menjadi muhibin Habaib. Dia rela luangkan waktunya, hartanya untuk memuliakan para habaib yang dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu memang seperti itu keadaannya. Kami berprasangka bahwa habaib itu dzurriyyah Rasul. Maka teman-teman kami yang mempunyai fasilitas yang lebih dalam hal ekonomi sering hartanya disumbangkan kepada perjuangan dakwah para habaib itu. Sebenarnya kalau saya pikir sebenarnya bukan perjuangan dakwah. Karena apa? Karena dari dakwahnya itu dia memperoleh dua keuntungan, kemuliaan jah dan memperoleh keuntungan mal yang disuguhkan oleh muhibin-muhibinnya. Dan salah satu muhibin itu adalah teman kami, seorang ustadz yang sudah kondang. Saya yakin hati beliau adalah lembut. Dan saat ini beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan para putra-putranya. Dan ini yang membuat kami sedih. Saat beliau hidup, saat beliau sugeng, dia curahkan waktu, hartanya untuk mengabdi kepada para habaib. Tapi saat beliau tidak ada, para putra-putra beliau kehidupan ekonominya kocar-kacir. Bahkan sekarang ada keturunan sahabat kami itu, orang ustadz yang kondang, sekarang berjualan es teh di pinggir jalan atau teh gisun astel di pinggir jalan. Ini sangat memprihatinkan bagi kami. Wahai Habib, di mana hati Anda? Di mana kepekaan hati Anda? Kalau Anda mengaku sebagai dzurriyyah Rasul yang dulu jasa ditanamkan kepada Anda, dan Anda sekarang semua menjauh setelah beliau tidak ada, dan dzurriyyah beliau, putra-putra beliau, ustadz tersebut sekarang kehidupan ekonominya kacau balau. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Inilah sifat mereka. Setelah muhibinnya itu tidak bermanfaat dan tidak bisa diambil keuntungannya, dia akan ditinggal lari. Banyak kasus-kasus seperti itu. Dalam tur kami ke Madura, tur kami kepada kiai-kiai, banyak keluhan-keluhan. Bahkan kalau saya bongkar semua, rasanya kami tidak tega apa yang dilakukan oleh mereka para
oknum-oknum habaib ini. Bahkan kiai kami sendiri juga tertipu oleh seorang habaib yang datang ke pondok kiai kami. Dia tidak minta apa-apa, dia hanya minta untuk ongkos pulang. Tapi apa? Ongkos pulang dia mintanya 10 juta. Pulang kemana? Mau pulang ke zaman? 10 juta. Akhirnya sama kiai kami hanya diberi 300.000. Baru kemarin saya ketemu sama kiai saya dan beliau cerita tentang hal itu. Dan banyak kasus-kasus yang lain. Ada lagi kasus seorang habib juga yang datang, salah satu kiai. Dia tidak minta ongkos untuk pulang. Ini cerita ini baru kemarin juga kami ketemu pada kiainya. Dia datang, seorang habaib datang kepada seorang kiai. Dia cerita, "Kiai, saya tidak minta apa-apa, Kiai. Saya tidak minta ongkos untuk pulang. Tapi hanya saya minta satu, Kiai." "Apa itu, Be?" kata kiai itu. "Saya minta ongkos haji Anda, biaya haji Anda, tolong dipindah untuk menghajikan kami, saya, Be. Kiai, coba. Kalau hanya memberi ongkos pulang, misalnya rumahnya Solo atau rumahnya Jakarta, berapa? Pesawat paling 1,5 juta. Ya benar, dia nggak minta ongkos untuk pulang, karena kalau ongkos minta pulang hanya sedikit, paling banter 2 juta. Tapi yang dia minta oleh Habib ini apa? Agar sang kiai ini jatah hajinya diminta untuk haji habaib ini. Berapa naik haji itu? Inilah kelicikan mereka. Untung para kiai-kiai itu sudah banyak sekarang yang menyadari atas hal itu. Kemarin kami ngobrol-ngobrol saat kami takziah di guru kami di Matese. Itu. Dari sini ingin saya katakan, rata-rata mereka adalah licik, termasuk juga yang mengaku dan mengproklamirkan dirinya sebagai imam besar, yaitu Rizik, yang bikin berisik di Nusantara ini. Setelah dia berisik memprovokasi daripada muhibin-muhibinnya, katanya kalau ada demo pengerahan massa besar-besaran tanggal 22 ya, tanggal 22 September akan ada gerakan PKI yang mendatangkan ribuan massa di Jakarta, dan imam besar menyerukan kepada muhibinnya untuk mengasah golok, mengasah pedang, kita lawan. Kalau mereka berani mati, kita berani matiin. Setelah memprovokasi seperti itu, bagaimana? Apa yang dilakukan si imam besar? Al-kaburi dengan modus yang sama seperti saat dia menghadapi kasus Firja. Kabur, alasannya umroh 3 bulan. Ini apa prediksinya? Kalau nanti terjadi kerusuhan di Nusantara, khususnya di Jakarta, dengan adanya demo dan muhibin mereka percaya dan akhirnya mengasah golok beneran, mengasah celurit beneran, mengasah perang beneran, dan akhirnya di Jakarta terjadi perang dan huru-hara, maka imam besar ini membangun alibi bahwa saya tidak ada di Jakarta, saya di Mekah, mana mungkin saya ikut campur atas urusan itu. Hei, cek, kami bukan orang goblok. Hanya muhibin Anda yang goblok saja yang mengikuti perkataan Anda. Dan saya yakin muhibin Anda pun saat ini sudah goyah. Saya yakin mereka tidak akan mengikuti apa yang Anda katakan. Anda
Anda sudah terlalu banyak mengorbankan anak-anak negeri ini untuk menjadi tumbal ambisi keimam besaran Anda. Di KM 50, Anda juga tidak bertanggung jawab. Dan beberapa kerusuhan terjadi, Anda tidak bertanggung jawab. Anda ngibrit, lari, dengan beralasan membangun alibi umrah. Udah, silahkan menilai sendiri para muhibin. Silahkan menilai sendiri warga Nusantara. Itulah sifat-sifat mereka. Licik, provokatif. Mereka adalah orang-orang PKI. Saudara semua, apakah saudara tidak kenal bahwa zaman itu adalah negeri PKI saat ini? Partai komunis besar di dalamnya. Maka apakah Anda, saudara semua, tidak ketahui bahwa PKI yang ada di Nusantara yang bikin geger September 66 itu adalah klan mereka, Habib Adid, Barokbah, dan lain sebagainya. Jadi komunis datang ke Nusantara ini dibesarkan oleh mereka. Tapi mereka biasanya PKI, teriak PKI. Mereka pemecah belah, tapi mereka meneriaki kami pejuang-pejuang Wali Songo sebagai pemecah belah umat. Selalu begitu. Mereka menuduh kami Syiah, menuduh Syiah. Padahal Syiah itu juga dari golongan klan mereka yang datang ke Nusantara ini. Mana ada orang Jawa paham Syiah? Orang Jawa itu dari dulu sudah paham tentang tauhid dengan agama Kapitayan saat itu. Orang-orang Kapitayan itu menganggap waktu Islam masuk ke Indonesia, orang Islam itu masih syirik karena menyembah Ka'bah menurut orang-orang Kapitayan. Jadi orang-orang Kapitayan, orang-orang Nusantara ini sudah bertauhid sejak dulu, mengisahkan Tuhan. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah. Pemahaman Kapitayan itu sekarang sudah menyatu dengan pemahaman Islam di Nusantara. Mari kita saksikan bagaimana kelicikan Rizik dan bagaimana Rizik memprovokasi umat dan bagaimana Rizik membangun alibi umroh, minggat, kabur agar nanti tidak dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa-peristiwa kerusuhan di Jakarta. Dan saya yakin kerusuhan itu tidak akan terjadi. Itu hanya hoax, cara licik mereka membangun provokasi di antara masyarakat Nusantara ini. Maka berhati-hatilah terhadap provokasi mereka, terutama Rizik dan Bahar bin Demit. Saudaraku semua, mari kita saksikan beberapa cuplikan video mengenai provokasi Rizik dan mengenai berangkatnya Rizik ke umroh. Demikian, semoga menjadi kewaspadaan kita semua. Ingat, kita punya falsafah yang diwariskan oleh leluhur kita, eling lan waspodo. Eling itu dimensi tauhid, dimensi ketuhanan. Waspada adalah dimensi syariatan. Kita tetap syariat, berjalan di atas syariat untuk agar kita waspada terhadap aturan-aturan dunia ini. Jangan hanya mudah percaya terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Semua mesti kita verifikasi agar apa yang kita dengar dan kita lihat itu benar-benar sesuatu yang pantas untuk kita dengar, pantas untuk kita lihat. Karena ketahuilah bahwa inna sam'a wal absara kullu kana anhu mas'ulan. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meski berhati-hati terhadap apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, agar apa yang kita dengar dan kita lihat itu memberi kemaslahatan pada diri kita dan memberi kemaslahatan kepada umum. Demikian, selamat menyimak.
saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo, demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara? Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib. Karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, ya kawan. Jangan ada bergerak dari tempat duduknya.
Semua duduk tertib rapi. Kita minta nasihat terakhir, pesan amanat buat kita semua dari guru kita, orang tua kita, Syekhuna Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih, wallahu yuwaffiquhu li tamamis sihha wa kamalil afiyah wa husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi duduk tenang, nanti beliau pimpin doa, kita aminkan dengan yakin, dan kita minta beliau doakan juga agar Indonesia ini tenang, Indonesia ini aman, mendapat pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Siap semua bersatu? Jawab sekali lagi yang kompak. Siap bersatu, siap bersaudara, siap waspada, siaga satu, siap. Hati-hati, ada G22S, pasukan berani mati Jokowi yang show untuk kekuatan di Jakarta, saudara. Kalau mereka datang damai, pergi dari Jakarta tenang, kita nggak boleh ganggu mereka. Tapi kalau mereka coba-coba bikin ulah di Jakarta, bikin rusuh, siap hadapi mereka, siap habisi mereka. Takbir, sallu ala nabi. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, kehilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.